kami keluarga Hazami. Kali ini saya akan membahas tentang tips anti jomblo dari sisi perempuan. Tahu nggak teman-teman, belakangan banyak yang DM dan chat saya via pribadi menanyakan hal ini. Kak, perempuan boleh nggak sih mulai duluan? Kak, perempuan boleh nggak nanya minta nikah? Kak, perempuan boleh nggak sih minta kepastian? Nah, begini ya teman-teman, menghadapi polemik ini, paradigma bahwa perempuan ini sifatnya subjek yang pasif, sifatnya menunggu, sifatnya dilamar, sifatnya diminta. Jadi terkadang membuat kita ini pasif dan menunggu saja di rumah, menunggu takdir datang kepada kita. Ya sudahlah ya, pasrah saja, nanti juga jodohnya datang sendiri. Oh no, perempuan juga punya hak untuk menyampaikan keinginannya, menyampaikan pendapat pribadi, dan punya hak untuk berusaha. Jadi bagi teman-teman nih yang masih jomblo fisabilillah, yang masih jomblo tapi sebenarnya mau menikah, stay tune dari awal sampai akhir, no skip ya. Tips yang pertama ya, ada tekad dan niat yang kuat. Jadi kalau tekad dan niatnya sudah kuat, insya Allah segala rintangan akan bisa dilewati. Nah, selanjutnya yang kedua adalah komunikasikan dengan pihak keluarga. Itu penting karena mengenai pernikahan bukan hanya hubungan antara suami dan istri saja, melainkan antara dua keluarga baru yang menjadi satu. Jadi untuk niat kamu yang satu ini, kamu wajib sekali konsultasi dengan keluarga kamu, yaitu bapak dan ibu atau wali kamu yang masih hidup. Nah, setelah komunikasikan sama keluarga, Pak, Bu, saya mau menikah. Bu, Pak, boleh nggak saya menikah? Bu, Pak, kayaknya saya sudah siap untuk menikah. Kalau sudah ngomong seperti itu, teman-teman, lanjutkan ke tips selanjutnya. Tips yang ketiga, terbuka dengan calon kamu kepada ibu dan bapak atau walimu. Jadi terbuka nih teman-teman, sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, siapa, di mana? Mulailah komunikasikan dan ceritakan. Atau kalau misalkan belum punya, mintalah mereka untuk mencarikan, atau mereka mencari dan memberi pandangan kepada kita. Misalkan kayaknya si A itu cocok buat kamu, kayaknya si B itu cocok buat kamu karena bla 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 bla, karena bla bla bla. Jadi minimal kita punya bahan pertimbangan. Jadi kata siapa teman-teman, kalau perempuan itu biasanya cuma diem dan nunggu aja. Kita juga bisa loh melakukan aksi, ya kan? Nah, selanjutnya yang keempat adalah mulailah beristiqomah dalam kebaikan. Mulai berkumpul dengan orang-orang yang soleh di tempat-tempat yang baik. Karena kebaikan akan membawa kita kepada kebaikan pula. Seperti pepatah yang mengatakan orang baik untuk orang yang baik. Jadi kalau kita senantiasa berkumpul dengan orang baik di tempat yang kebaikan, di tempat yang dipenuhi kebaikan, dan melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan orang yang baik pula. Nah, kalau udah empat itu dan ternyata kok belum aja ada perubahan, kalian bisa melakukan tips yang kelima. Jangan segan untuk meminta bantuan keluarga dan teman yang kamu percayai untuk mencarikan jodoh atau gambaran laki-laki yang sekiranya bisa menjadi pendamping kamu. Ternyata teman dan keluarga juga mempunyai andil besar ya. Tentu teman-teman, itulah kenapa kita perlu memilih dan memilah teman yang baik, karena mereka akan menunjukkan dan mengarahkan teman yang baik pula untuk kita. Begitupun kepada keluarga. Kita tentu percaya keluarga akan memberikan yang terbaik dan pandangan terbaik untuk kita. Insya Allah ya teman-teman, kalau sudah 5 tips tersebut dijalani, semoga sudah berhasil. Nah, kalau misalkan belum berhasil pula nih, ada tips yang keenam. Ini agak ekstrim, tapi sebenarnya untuk akhir-akhir ini, zaman sekarang ini itu sudah biasa, yaitu biro jodoh.
Tapi teman-teman jangan salah ya, biro jodohnya jangan yang sembarangan, jangan yang ngajak ketemuan tapi tidak jelas akhirnya mau ke arah pernikahan atau bagaimana. Jadi datangilah ke biro jodoh yang syariat, yang sesuai syariat, yang sistemnya tuh ta'aruf. Jadi kita mengumpulkan beberapa berkas kita, beberapa petunjuk tentang kita, termasuk foto kita kepada biro jodoh tersebut. Biarkan biro jodoh tersebut mencarikan yang sekiranya cocok untuk kita. Begitu kira-kira. Nah, sistemnya bagaimana? Jangan sampai sistem itu menyalahi syariat ya teman-teman. Bertemu sebelum menikah, tanpa wali, tanpa keluarga. Jangan sampai. Jadi sistemnya harus sesuai dengan syariat, sistem ta'aruf. Bisa bertemu bersama keluarga, berkenalan melalui keluarga, bertemu di satu tempat, mengenal satu sama lain melalui file, atau misalkan kita meminta pandangan kepada orang yang memang kita anggap lebih tua, itu lebih baik daripada kita bertemu dengan orang tersebut sendirian. Begitu kira-kira. Nah, memang agak ngeri-ngeri sedap ya jadi perempuan. Kita itu kayak ikan. Kalau bahasa orang tua kan kayak ikan bandeng atau ikan teri di jalan yang kalau kita taruh sembarangan bisa dimakan kucing garong gitu. Jadi kita tuh harus berlaku lebih cantik dan elegan. Kalau pesan bapak saya dulu itu, jadilah sebuah piala di dalam etalase. Jadi kalau misalkan dibuka dan didapatkan itu berasa kayak kita telah mendapatkan barang yang sangat berharga dan akan dijaga seumur hidup gitu. Keren ya teman-teman, pesan orang tua, pesan dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, hadis itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Jadi mari kita senantiasa berada di lingkaran orang-orang yang baik, mencari informasi kebaikan sehingga kita mendapatkan imbas kebaikan pula. Terima kasih sudah menonton saya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye.